Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang kebijakan bisnis dan pengembangan usaha. Dengan saya, Najwa Hafizah sebagai moderator, dan teman saya Nadia Agustina Pamela sebagai pemateri, saya Tasya Fajarila sebagai pemateri, saya Fira Syiradi sebagai pemateri. Selanjutnya, materi pertama akan dibacakan oleh Amelia Syiradi. Halo semua, saya Felicia Randi. Di video kali ini saya akan menjelaskan definisi dari kombinasi bisnis. Apa sih kombinasi bisnis itu? Kombinasi bisnis sendiri adalah proses penyatuan dua atau lebih entitas bisnis menjadi satu entitas ekonomi. Tujuannya apa sih? Kenapa perlu ada penyatuan? Nah, tujuan kombinasi bisnis diantaranya yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, memperoleh sinergi bisnis, dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Nah, kombinasi bisnis ini sering terjadi melalui proses akuisisi atau penggabungan usaha. Selanjutnya ada jenis-jenis kombinasi bisnis. Dalam praktiknya, kombinasi bisnis itu dapat berbentuk akuisisi, merger, dan konsolidasi. Akuisisi sendiri adalah proses di mana satu perusahaan mengambil alih kendali atas perusahaan lain. Sedangkan merger merupakan penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas yang tetap menggunakan salah satu identitas hukum. Sementara itu, konsolidasi adalah pembentukan entitas baru dari dua perusahaan yang melebur menjadi satu dan menghapus identitas hukum keduanya. Selanjutnya, definisi kombinasi bisnis menurut PSAK 22. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Kombinasi ini tidak hanya terbatas pada penggabungan secara hukum, tetapi mencakup juga pembelian saham mayoritas atau pengendalian entitas lain secara substansi. PSAK 22 mengharuskan penggunaan metode akuisisi dalam mencatat kombinasi bisnis agar mencerminkan nilai, wajar aset, dan liabilitas yang diperoleh. Pengertian penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk kombinasi bisnis, di mana dua entitas atau lebih bergabung dan membentuk satu entitas ekonomi yang baru atau satu entitas tetap hidup sementara yang lainnya melebur. Secara praktik, penggabungan usaha seringkali melibatkan perubahan dalam struktur kepemilikan, pengendalian, serta integrasi operasional dan keuangan. Dalam pelaporan konsolidasi, penggabungan usaha akan menyebabkan penyajian entitas induk dan anak sebagai satu kesatuan ekonomi. Kombinasi bisnis merupakan istilah umum yang digunakan untuk mencakup segala bentuk akuisisi dan penggabungan. Sedangkan penggabungan usaha biasanya merujuk pada proses legal ketika dua entitas menjadi satu. Kombinasi bisnis lebih menekankan aspek pengendalian, sedangkan penggabungan usaha lebih merujuk pada integritas menyeluruh antara pihak-pihak yang terkait. Dalam praktik akuntansi, keduanya akan berpengaruh pada penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya adalah metode akuisisi dalam PSAK 22. Metode akuisisi digunakan untuk mencatat segala kombinasi bisnis. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal pengakuisisi, pengukuran imbalan yang dialihkan, pengakuan dan pengukuran aset. Teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar, serta pengakuan goodwill atau pembelian yang diperoleh dari diskon, dapat diakui sebagai selisih lebih antara imbalan yang dialihkan dan nilai wajar aset bersih yang dialihkan, dan nilai wajar aset yang diperoleh. Selanjutnya ada dampak kombinasi bisnis terhadap laporan konsolidasi. Setelah terjadi kombinasi bisnis, entitas induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasian. Laporan ini menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dari entitas induk dan anak. Semua transaksi antara entitas dalam kelompok usaha dieliminasi untuk menyajikan laporan yang mencerminkan posisi dan kinerja satu entitas ekonomi tunggal. Goodwill dari akuisisi dicatat sebagai aset tak berwujud dan diuji penurunan nilainya secara berkala. Oke, selanjutnya ada strategi kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Strategi kombinasi bisnis sendiri terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama ada horizontal integration. Apa sih horizontal integration itu?
Horizontal integration sendiri adalah penggabungan perusahaan-perusahaan dalam lini usaha atau pasar yang sama. Misalnya, perusahaan konsumer produk bergabung dengan perusahaan konsumer produk juga. Pada umumnya, dasar dibentuknya penggabungan usaha ini untuk menghindari adanya persaingan di antara perusahaan yang sejenis dan meningkatkan efisiensi di antara perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah vertical integration. Apa sih vertical integration itu? Vertical integration sendiri adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan dengan operasi yang berbeda, secara berturut-turut, tahapan produksi dan atau distribusi yang sama. Penggabungan usaha secara integrasi vertikal ini diharapkan dapat mengurangi biaya pengiriman obat-obatan ke pasar. C. Conglomeration. Conglomeration adalah penggabungan perusahaan-perusahaan produk atau jasa yang tidak saling berhubungan dan bermacam-macam. Selanjutnya, metode akuntansi untuk kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. A. Metode penyatuan kepemilikan by pooling of interest method. Dalam metode penyatuan kepemilikan, diasumsikan bahwa kepemilikan perusahaan-perusahaan yang bergabung adalah satu kesatuan dan secara relatif tetap tidak berubah pada entitas akuntansi yang baru. Kemudian yang B adalah metode pembelian by purchase method. Metode pembelian by purchase method sendiri didasarkan pada asumsi bahwa penggabungan usaha merupakan suatu transaksi yang salah satu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung. Selanjutnya adalah persoalan yang dihadapi dalam kombinasi bisnis atau penggabungan usaha. Masalah yang timbul di dalam proses penggabungan usaha dapat bersifat kompleks, tapi juga dapat bersifat sederhana. Contohnya, penentuan jumlah yang harus dibayar dan syarat-syarat pembayaran dalam penggabungan usaha dalam hal pembayarannya berbentuk uang tunai relatif lebih sederhana jika dibanding dengan penggabungan perusahaan di mana pembayarannya berbentuk surat-surat berharga yang harga pasarnya pun tidak mudah dapat ditentukan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan adalah kombinasi bisnis dan penggabungan usaha merupakan topik penting dalam pelaporan konsolidasi karena berkaitan langsung dengan penyajian informasi keuangan yang mencerminkan substansi ekonomi dari kendali. Pengguna metode akuisisi memastikan bahwa laporan mencerminkan nilai wajar dari entitas yang digabung. Pemahaman yang tepat terdapat terhadap standar akuntansi seperti PSAK 22 sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan. Dan pemaparan materi dari